boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua, teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman semua berada hari ini. Selamat sore pastinya. Dan terima kasih sekali sudah hadir di kegiatan kita hari ini di Karti Digital pastinya. Dan sebelum saya memulainya, saya pengen banget menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Boleh dong, yang ada di sini boleh diketikkan di kolom chat, biasanya kita seperti itu ya, namanya siapa, dari mana, boleh banget. Di sini tadi ada, coba aku baca, ada Kak Dewi, ada Kak Sekar, ada Kak Wahyu, baru bertiga, nggak apa-apa. Biasanya nanti teman-teman yang lain pada nyusul di ya sekitar 5 menit berikutnya baru akan nyusul nanti. Tenang aja, nanti temannya banyak kok ya. Coba, oke itu udah mau nyusul tuh. Silahkan gunakan kolom chatnya, mau berkenalan silahkan, namanya dari mana, boleh, boleh. Jangan malu-malu, kita mulai dengan fun aja, asik-asik aja, karena kita akan belajar dari narasumber kita yang cukup keren, masih muda pastinya. Saya nggak mau nyebut nilai investasinya berapa, nanti biar dia yang speak up sendiri, tapi pastinya dia sering banget bikin konten-konten yang menarik. Nah, nanti kita bahas. Ayo teman-teman, boleh silakan gunakan kolom chatnya untuk berkenalan. Dari mana aja ini, boleh. Kak Sekar, Kak Dewi, Kak Wahyu, Kak Ahmad, boleh banget nih. Kenalan dari mana, namanya siapa, namanya udah tahu sih ya. Dari mana, boleh. Boleh silahkan, masih malu-malu. Oke nih, kamu kenalan. Kapan lanjut aja ya. Oke ya, silahkan aja gunakan kolom chatnya, berkenalan, boleh banget. Dan pastinya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, saya pengen banget nih ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu pastinya. Perkenalkan, nama saya Andika Rina pribadi, saya mendapat kehormatan pada hari ini, sore hari ini, mendapat kesempatan sebagai moderator di KZ Ngerti Digital pastinya, dengan tema yang menarik ini. Investasi susun aset dari dini. Kenapa ini penting ya? Pastinya nanti akan dijelaskan sama kita, karena sudah saatnya ya teman-teman ya, dari sekarang kita mempersiapkan diri kita ya untuk kedepannya, masa depan lagi, karena di era yang banyak perubahan yang sepertinya tidak bisa kita duga-duga, kita harus mempersiapkan diri nih teman-teman semuanya nih, apa yang akan terjadi di masa depan, kita siapkan dari sekarang ya. Itu dia, nanti juga akan dibahas narasumber kita yang pastikan juga. Dan hari ini saya ditemani narasumber kita, pastinya ada Mas Ahmad Muslihun ya, katanya panggilannya pakai Mas Licun aja yang gampang. Oke, baik, terima kasih, pakai itu aja. Dan pasti teman-teman akan mendapat sesuatu yang sangat wah ya, daging-daging semua pastinya. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya beliau, karena akan banyak insight dari sana juga. Dan pastinya sebelum saya masuk ke materi dan mengambil narasumber kita, saya ingin ngajak ke teman-teman, tahu nggak sih Kaizen Room itu apa? Ayo, di sini udah sering ikut kegiatan mana? Ada nggak? Sudah tahu Kaizen Room apa belum? Sudah tahu belum? Kok malu, ada malu-malu semua ya? Pada diem-diem semua nih, pendiam semuanya sepertinya. Boleh banget gunakan kolom chatnya teman-teman, mau nanya boleh, mau interaksi boleh, silahkan banget. Jangan malam, jangan ragu-ragu, karena kita kesempatan ini benar-benar kita bisa interaksi dengan narasumber kita, banyak insight yang teman-teman bisa gali, pastinya jangan disia-siakan. Nah, saya spill dulu deh. Kaizen itu sebenarnya dua kata ya teman-teman, dari Kai dan Zen. Kai itu adalah perubahan, Zen itu baik. Jadi harapannya di Kaizen ini kita ingin memberi perubahan baik pada teman-teman semuanya, dari segala aspek kehidupan, terutama dari bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Nah, dan kita punya program yang menarik ya, dari ini Kaizen Karti Digital, di mana kita pengen banget mengajak teman-teman semua untuk paham tentang aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri, dan juga untuk menambah skill teman-teman semuanya. Nanti akan kita bahas di kegiatan Karti Digital pastinya. Dan sebuah kesempatan yang sangat menarik dan sangat tepat sekali buat teman-teman semuanya, karena teman-teman bisa hadir di sini, sudah bersedia datang di sini, sudah menyempatkan waktunya, kuotanya untuk belajar. Manfaatkan itu ya teman-teman ya. Dan supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif, saya pengen membacakan beberapa tata tertib yang akan kita patuhi agar kegiatan kita lancar pada hari ini. Yang pertama adalah mematikan mic-nya atau mute ya teman-teman ya, selama sesi berlangsung, supaya nggak mengganggu acara hari ini. Dan selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget mengajukan pertanyaan lewat kolom chat, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Ya, langsung aja, silahkan aja. Dan pastinya kita selalu berharap teman-teman bisa untuk open kameranya. Untuk apa sih? Biar bisa interaksi, biar kelihatan lagi apa, bisa disapa sama narasumber juga. Jadi silahkan bukakan kameranya biar kelihatan. Muka-muka cantiknya, muka gantengnya silahkan dinyalakan ya. Dan semoga teman-teman semuanya bisa menaati tata tertib kita yang sudah kita bacakan tadi. Semoga bisa ditertibkan, bisa lancar tanpa ada halangan pastinya. Dan
saya selalu berharap sinyalnya tidak ada kendala, karena sering banget kepental ya teman-teman semuanya. Nah, langsung aja nih, biar saya bisa cicat dikit sama narasumber kita hari ini, saya panggil. Beliau sudah ganti nama dari Nina, yaitu Mas Icun. Halo Mas Icun. Jangan malu-malu sekarang, silakan. Hei, Mas Andika, apakah Nah, ini terdengar jelas, Mas? Selamat sore. selamat sore Kak Icun, apa kabarnya hari ini? Baik, Mas. Lama ya nggak ketemu ya kita ya ternyata ya. Lama banget ya ketemu. Dan ini spill ya teman-teman, beliau tuh sebenarnya saya pernah ikut sebuah kegiatan, beliau saja sebagai narasumbernya di situ, dan beliau jadi pesertanya, dan ternyata peserta saya orangnya lebih jago, lebih keren-keren, dan saya makan baru belajar dari beliau juga nih. Silakan teman-teman bisa gali insight-nya dari Mas Icun hari ini, dan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Saya ingin nanya satu pertanyaan sebelum dimulai. Mas, kenapa sih Yep. aku ya sering follow nih ya, bikin kegiatan top up rutin setiap hari Senin tuh. Kenapa bikin itu gitu? Aku penasaran. Apa sih dasarnya kenapa bikin itu? Dikit aja, jangan panjang-panjang ya. Oke. Jadi kenapa Senin? Karena identiknya itu Senin tuh kayak menyedihkan atau semacamnya ya. Dan saya ingin Ya, akhir menghilangkan pekan stigma ya. itu dengan Senin itu pasar saham buka loh, dan kita bisa berinvestasi itu malah ada perubahan di hidupku ya setelah mulai terjun ke investasi itu. Terus melihat setiap Senin itu nggak menyedihkan, karena memang Senin itu pasar saham buka. Akhirnya kita seneng dan happy bisa melihat fluktuasi pasar seperti itu ya. Itu aja sih Mas, Itu berangkatnya aja dari ya. Soalnya aku tagline-nya tuh menyampaikan bahwa agar bisa menciptakan apa ya, aku lupa, kemakmuran keadilan apa, keadilan keadilan finansial bagi seluruh finansial rakyat bagi seluruh. Indonesia. Nah, ini dia. Nanti Ya, silahkan dibahas ya. Dan teman-teman tergugah pikirannya. Dan aku sebenarnya juga lagi belajar Mas untuk investasi, dan kayaknya penting banget investasi biar kita nggak konsumtif aja, tapi kita harus investasi ya, supaya duitnya tuh nggak habis terus itu ya. Oke oke, Mas, itu langsung aja. oke, Waktu dan layarnya saya persilahkan ya, 40 menit lah ya. oke. Nanti Nanti kalau di kehabisan. di remind aja ya waktunya kalau Siap. memang udah. Silahkan Mas itu. Oke, saya izin Kak buka ya. Terima kasih atas Mas Andika untuk kesempatannya ya. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Mungkin nanti akan saya sedikit sampaikan insight ya. Di sini tidak ada yang lebih jago, bahkan pun saya juga masih harus banyak baca buku investasi. Beberapa buku yang saya baca tuh belum terbaca di rumah ya. Dan kalau rutinitas harian saya masih kuliah teman-teman. Jadi ini jadi motivasi buat semuanya, kalau anak-anak kuliah itu ya bisa invest, mahasiswa itu bisa invest gitu loh, nggak harus melulu yang kaya, yang punya modal banyak kayak gitu ya. Nanti lebih lanjut akan saya terangkan di materi, saya akan buka terlebih dahulu untuk slide-nya ya. Oke, untuk izin share screen teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya apakah bisa dibantu klarifikasi, sudah terlihat jelas atau belum Mas Andika? Sudah Mas, tinggal di full screen aja. Oke, izin saya full screen ya. Oke, sore ini saya akan mencoba menyampaikan hal yang sebenarnya sangat lebar, sangat banyak dengan sesederhana dan semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita akan membahas tentang susun aset dari dini. Kenapa? Karena memang tagline-nya itu semakin cepat kita memulai, semakin lekas kita menuai. Jadi saat semakin kita cepat memulai ya, untuk panennya itu akan lebih cepat teman-teman daripada yang belum memulai. Oke, kita coba heningkan sebentar ya untuk berdoa ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan ya, kemudian mungkin diniatkan, kemudian kalau nanti saya berharap ada antusiasme dan interaktivitas di sini ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin tanya, jangan sungkan karena memang ini sesi sharing bebas ya, nggak harus formal-formal banget pertanyaan tidak ada yang pertanyaan bodoh teman-teman, semua malah berasal dari satu pertanyaan dan nanti bisa jadi hal-hal baru kita dapatkan. Jangan sampai teman-teman malah malu bertanya ya, tidak ada istilah yang orang yang bertanya itu adalah orang bodoh, malah kebalikannya teman-teman. Ini yang sering salah kita pahami di masyarakat dan bahkan kita ya, kita pas sekolah kalau kita sering nanya malah dikira kita bodoh, padahal enggak teman-teman. Orang yang sering nanya berarti dia keingintahuannya tinggi dan bisa jadi ke depan malah lebih banyak tahu daripada orang yang cuma diam dan tidak berani untuk bertanya. Oke, kita akan coba masuk investasi itu susun aset dari dini.
Kalau di sini tagline-nya mungkin belajar investasi dari nol tanpa skill apapun. Nanti harapannya saya bisa mempraktekkan karena khusus ya di sini ya. Nanti ada live untuk investing, maksudnya untuk ini loh teman-teman seperti ini, bukan bermaksud untuk hal lain ya, tapi setidaknya ini loh gambarannya kenapa saya mau mulai investasi dan rutin seperti itu. Oke, ini sedikit portofolio saya. Mulai dari HKI, hak cipta dan segala semacamnya, bisnis yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah. Kalau yang mengikuti di reels atau di feed Instagram saya tuh ini salah satu yang saya sebut ya. Jadi walaupun saya kuliah, saya sedang nggak di lokasi tapi sudah ada karyawan dan setiap bulan sudah ada passive income yang masuk ke saya seperti itu ya. Walaupun dari bisnis yang masih kecil ya seperti ini. Kemudian ada salah satu startup yang memang sudah saya rintis bersama dosen saya dan teman-teman di perkuliahan dulu selama S1 ya. Bahkan saya bisa pegang silver play button secara langsung live. Biasanya kan kita cuma nonton di YouTube, kemudian dipajang di belakang ya. Ini kita bisa pegang langsung di 100.000 subscriber di eGuru ID. Teman-teman kalau membahas tentang peningkatan kapasitas guru, bisa dicek di eGuru Digital ya. Diintip aja boleh sih untuk saat ini ya. Oke, ini CV dan segala jenis macamnya, mitra pelatihan yang sudah saya jalani, kemudian banyak testimoni saya kumpulkan. Kalau ini saya paparkan ke peserta didik saya itu malah, Pak kok gabut sekali ya, semua testimoni dikumpulkan. Ya itulah saya teman-teman, segabut itu saya sampai mengumpulkan semua data, prestasi dan segala jenis macamnya di satu dokumen, kemudian saya coba sampaikan di CV ya. Oke, ini kita mulai masuk ya teman-teman. Yang pertama kali saya saat belajar investasi itu saya tercengang dengan melihat jumlah investor ya, bahkan dulu sebelum pandemi ya teman-teman. Jadi jumlah investor di Indonesia itu cuma 0,8% dari seluruh populasi di Indonesia. Dan itu amat sangat kecil untuk kesadaran investasinya. Ya memang 0,8 tuh bukan cuma ya, itu 7 sampai 3 juta orang itu banyak banget ya. Cuman kalau di presentasi di Indonesia itu cuma 0,8% yang sudah sadar investasi dan udah mulai dari mungkin teman-teman yang familiar emas, reksadana, saham, kripto, P2P lending dan segala semacam itu cuma 0,8% teman-teman. Jadi amat sangat kecil. Dan sementara benchmark kita atau titik acu kita tuh di Malaysia aja udah 32,4% penduduknya tuh udah mulai invest gitu loh. Sementara di Indonesia baru 0,8. Negara sebesar ini potensi investasinya tinggi, luas negaranya besar. Kenapa kita tuh nggak sadar-sadar gitu loh. Karena memang banyak stigma, mitos-mitos yang nanti kita akan bahas mitos ya teman-teman ya. Kemudian kalau di Jepang kita lebih jauh lagi ya, 48,3%, setengah populasi dari Jepang itu mereka sudah investasi semua karena mereka tahu poin pentingnya investasi itu teman-teman. Nah mungkin ini masuk ya sambil interaksi teman-teman, silakan di sini ada yang tahu nggak sih Bank BRI itu apa gitu ya? Yang sudah tahu Bank BRI silakan tulis tahu gitu aja deh. Bank BRI teman-teman. Ini kalau saya menyajikan datanya akan besar di laporan keuangannya, cuman sedikit spill ya untuk Bank BRI itu bahkan mayoritas saham pemegangnya itu malah asing teman-teman. Itu saking sedikitnya orang Indonesia yang sadar dengan investasi itu sendiri. Jadi keuntungannya Bank BRI itu malah yang menikmati asing semua. Kita tuh nggak dapat kue di itu gitu loh, karena memang kita terlalu stigmatis bahwa oh ternyata saham tuh harus modalnya besar, kemudian saham itu harus milik institusi besar, orang-orang kaya yang bisa main saham. Itu satu hal yang memang kalau nanti teman-teman makin mendalami makin mengerti untuk itu gitu. Itu data yang saya ambil dari di Center of Economic and Law Studies kurang lebih di Agustus 2022, jadi sangat baru teman-teman. Dan saya amat prihatin itu, makanya tadi kalau Mas Dika sempat spill, kenapa saya bilang itu keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memang ya kok seolah selama ini nggak adil gitu ya. Di persekolahan kita nggak pernah diajari uang, tapi setelah kita keluar sekolah, kita harus berurusan dengan uang yang tidak pernah diajari oleh kita gitu loh. Itu hal yang menurut saya itu nggak adil gitu kan. Harusnya kan kalau memang di dunia nyata kita akan berurusan dengan uang, ya di sekolah kita harus setidaknya dikasih lah pengertian bagaimana manajemen uang, pengelolaan, investasi itu apa, instrumen itu apa. Teman-teman di sini yang pernah mendapat tentang investasi ya, kecuali di perkuliahan ekonomi ya mungkin ya, itu sangat kecil sekali gitu kan. Itu rasanya tidak adil di dulu keterbatasan teknologi ya. Kalau sekarang mungkin YouTube, buku dan segala semacamnya sudah banyak ya.
Itu hal yang kenapa saya mulai keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, kemudian kita coba sedikit intip ya dari KSEI itu data investor di Indonesia ini yang terbaru teman-teman di Agustus 2022, jadi 4 bulan yang lalu. Itu berkata kalau investor ini saham ya, karena terdaftarnya di KSEI, tapi KSEI itu akan terafiliasi dengan instrumen-instrumen lain. Dari 2019, 2020 itu memang kecil banget dan mulai ada penambahan yang signifikan itu di saat di pandemi teman-teman, di 2021, 2022 orang baru aware, oh ternyata investasi itu bisa dilakukan, karena memang kalau kita terlalu mengandalkan penghasilan pokok bulanan, misal bekerja dan lain-lain, kita bisa dirumahkan, kita bisa di PHK dan segala jenis macamnya. Kalau misal kita mengumpulkan uang kemudian kita taruh di investasi, seperti saya misal saya kuliah, saya mau jalan-jalan kemana, silaturahmi kemana, ya uang uang saya tetap akan terus berputar di pasar saham gitu loh. Selama kita nggak jual ya uang itu akan terus bekerja untuk kita gitu kan. Itu adalah definisi tertinggi dari uang bekerja untuk kita teman-teman. Cuman memang untuk sampai ke pemahaman itu agak sedikit panjang perjalanannya. Nanti saya yakin teman-teman bisa akan mengikuti ke situ juga sih. Nah, kemudian untuk demografi investornya itu cuman semakin ke sini ya 30 umur 30 ke bawah tuh udah mulai banyak teman-teman, karena kita mulai mengenal banyak aplikasi yang seperti Bibit, Bareksa, kemudian Tanam Duit dan segala jenis macamnya. Karena kalau kita throwback ke belakang 3-4 tahun yang lalu ya, kita kalau mau investasi reksadana, kita tuh harus ke bank, kita harus ke lembaga keuangan untuk kita nyerahin dokumennya semuanya. Jadi memang kalau dulu akses untuk pasar uang dan segala jenis macamnya itu memang hanya kaum-kaum tertentu yang mau repot untuk mengurus itu gitu. Kalau sekarang kemudian dengan disrupsi dari teknologi, kita bisa makin bahkan kita bisa invest tuh cuma dari HP doang. Nah, memang semua itu ada plus ada minusnya ya teman-teman ya. Bahkan kalau yang unik dari sini adalah dari data jumlah investor itu banyak sekali yang pelajar yang udah mulai investasi. Ini adalah hal yang saat saya temukan tuh saya sangat salut ya ke teman-teman ya. Walaupun memang belum banyak, tapi proporsi 27,83% dari total keseluruhan investor itu sangat besar teman-teman. Dan saya yakin pelajar termasuk saya, mungkin teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa, kita bisa gitu loh, nggak harus mungkin kalau konteksnya pekerjaan kita bisa menyisihkan hasil dari kerja kita atau gaji ya. Kalau kita konteksnya mungkin pelajar, kita bisa menyisihkan uang bulanan yang tentunya nanti akan ada biaya dana darurat dan segala jenis macamnya ya. Cuman setidaknya habit untuk menyisihkan itu mulai kita biasakan supaya nanti kalau udah punya uang banyak ya kita tidak repot, tidak konsumtif kayak gitu ya. Pendidikan, nah ini teman-teman, ini sejak 2021 tuh meningkat drastis ya. Bahkan pendidikan mulai dari SMA, udah SMP itu udah beberapa udah mulai invest, dan itu 60% orangnya itu sangat banyak ya. Kemudian di S1, D3, dan S2 demikian untuk datanya ya. Kemudian untuk penghasilan tuh mayoritas orang yang investasi itu memang penghasilannya saat ini di 10 sampai 100 juta, karena di beberapa instrumen seperti mungkin kalau kita ngomong properti ya itu akan sangat mahal untuk modalnya. Tapi kalau kita ngomong reksadana ya kita bisa mulai bahkan bisa sampai 10.000 itu kita bisa. Bukan masalah nominalnya teman-teman, saya tegaskan lagi. Yang penting adalah budaya menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi saat ibaratnya kita dapat gaji atau dapat uang saku bulanan di depan, ya kita sisihkan berapa persen untuk investasi, bukan kita menunggu akhir bulan nantilah sisanya kita investasikan, dan akhirnya seringkali itu akan habis di pertengahan bulan bahkan atau di akhir bulan, dan akhirnya makannya mie dan segala jenis macamnya. Stigma-stigma itu udah mulai ditanamkan kalau memang akhir bulan identik dengan hal-hal yang serba terbatas dan kita nggak bisa melakukan hal lebih gitu kan. Oke, ini data mulai dari instrumen teman-teman, banyak instrumen investasi, nggak cuma saham, nggak cuma reksadana, ada juga P2P lending, kemudian ada emas bahkan, kemudian ada banyak lagi properti dan segala semacamnya. Cuman memang kalau kita menunggu untuk belajar itu semua baru memulai, ya kita nggak akan mulai-mulai teman-teman, karena semua ilmu itu akan terus berkembang dan bahkan makin banyak lagi ke depannya gitu kan. Nah, ini adalah ibarat yang menurut saya itu membuka mata saya, teman-teman. Di saat awal saya investasi, saya mulai melihat itu dari gambar ini saja. Jadi investasi itu seperti ini, teman-teman. Kita mengibaratkan pohon besar. Kalau kita investasinya baru setahun, 2 tahun, atau bahkan sebulan, atau seminggu, 2 minggu ya,
kita baru punya pohon kecil yang masih bentuk bibit gitu kan. Kita berharap kita berlindung dari badai inflasi, dari badai krisis moneter dan lain-lain, ya nggak akan bisa karena kita baru mulai sebentar tapi kita mau pengennya tuh uangnya atau keuntungannya atau cuannya itu tinggi, padahal nggak bisa karena investasi adalah kita bicara cara pelan namun pasti untuk kaya. Itu saya kumpulkan dari beberapa sumber yang saya pelajari ya teman-teman. Jadi investasi itu nggak bisa untuk cara cepat untuk kaya itu nggak bisa. Malah kalau ada mental itu nanti orang-orang yang bermental seperti itu yang akan potensi terkena investasi bodong itu sangat amat besar. Kalau orang yang pengen cepat kaya dari investasi itu malah nanti akan terjebak binomo dan segala semacamnya itu. Oke, kita akan masuk ke segmen fakta atau mitos ya teman-teman ya. Mungkin ini saya menunggu keaktifan dari teman-teman, 1-2 orang. Oke ya, nanti untuk pertanyaan secara general dijawab di belakang ya, biar lebih kondusif aja. Oke, silahkan disebutkan investasi itu beresiko menurut teman-teman fakta atau mitos, kayak gitu ya. Jadi dituliskan di kolom komentar, ayo kita tunggu bareng 30 detik ya, fakta atau mitos investasi itu beresiko. Coba ya teman-teman ya, 30 detik dari sekarang bisa dituliskan di kolom chat, fakta. Oke. Terima kasih antusiasnya ya. Nanti kita akan lanjut itu karena sifatnya diskusi aja. Karena kalau kita ngomong investasi adalah jenis itu akan sangat membosankan teman-teman dan nggak enjoy. Oke, kita lanjut ya. Investasi itu fakta, benar teman-teman. Karena apa? Resiko dari investasi itu bisa diukur teman-teman. Dengan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu apa yang kita investasikan, resiko itu akan menurun. Dan bahkan saya sangat suka ungkapan bahwa saat kita takut pada hal yang beresiko, itu sangat beresiko. Itu artinya kita nggak akan melakukan apapun, kita hanya diam-diam saja. Ini mau mulai bisnis kita takut rugi, akhirnya nggak jadi. Mau mulai invest kita takut rugi, akhirnya nggak jadi. Mau mulai menulis buku takut nggak terbit, akhirnya nggak jadi juga gitu kan. Itu hal yang fundamental bagi saya sih. Kedua, profil resikomu itu adalah berinvestasi. Jadi profil resiko di investasi itu ada 3 tahapannya, konservatif, moderat, dan agresif. Dan 3 ini tidak saklek teman-teman. Semakin kita banyak belajar, bisa jadi tingkat risiko kita itu bisa semakin tinggi gitu kan. Kemudian konsep high risk high return yang berarti itu semakin beresiko untuk instrumen investasi yang kita masuki ya semakin akan besar untuk hasilnya gitu ya. Jadi jangan harap kita yang baru investasi katakanlah di pasar uang atau emas kayak itu kita berharap seminggu lagi naik berkali-kali lipat. Nah, kayak itu malah indikasi dari investasi bodong teman-teman. Kemudian pepatah yang keempat ini if too good to be true, it's too good to be true. Jika kok itu penawarannya terlalu bagus, itu memang benar terlalu bagus, tidak akan mungkin terlaksana gitu kan. Karena misal kita mau taruh 100.000 di bulan ini, bulan depan akan jadi 200.000, itu keuntungannya per bulan 100%, dan itu nggak akan mungkin teman-teman. If too good to be true, dan akhirnya tidak akan terlaksana juga, itu berpotensi investasi bodong malah. Kemudian di fakta atau mitos yang kedua teman-teman, silahkan bisa tuliskan di kolom chat ya, fakta atau mitos gitu aja. Jadi investasi itu rumit, fakta atau mitos. Oke, ini dari Mbak Dewi, kemudian Mbak Roland ini. Wah, ini Mbak Dewi, Mbak Malika juga ada. Terima kasih ya. Saya tunggu nih interaktifnya. Ayo 20 detik di sini ya, biar kita nggak lama. Investasi rumit, fakta atau mitos. Ya mungkin tidak ada kebenaran absolut ya teman-teman. Bisa jadi mungkin dari sisi saya fakta, bagi teman-teman itu mitos. Karena apa teman-teman? Menurut saya itu adalah mitos. Rumit itu mungkin akan relevan kalau kita bicara 5, 6, 10 tahun yang lalu, karena saat kita mau investasi reksadana kita harus bawa berkas, kita bawa ke dokumen lembaga keuangan, kita harus menandatangani berkas dan lain-lain. Tapi sekarang enggak teman-teman, di dunia digital semua serba terdisrupsi. Bahkan kalau kita registrasi ke penyedia reksadana kayak gitu ya, atau saham atau sekuritas atau apapun, sekarang kita cukup untuk laporan selfie, foto KTP dan segala semacamnya semua bisa diupload. Jadi kita nggak harus datang ke lembaganya langsung untuk melengkapi berkas tersebut. Jadi menurut saya rumit itu mitos teman-teman.
Karena di dunia digital sumber informasi bisa dapat dari manapun dan kapan kita mau, mulai dari blog, portal, hingga YouTube, dan masih banyak lagi. Cuman pertanyaannya kembali ke diri kita, apakah kita mau membaca, mau mendengar, atau mau melihat atau enggak? Ataukah hari-hari kita cuma diisi konten-konten entertain yang menyenangkan, yang membuat kita ngakak, yang membuat kita sampai lupa waktu, kayak gitu ya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu pilihan sejatinya teman-teman atau enggak, itu yang perlu dipertanyakan. Semakin banyaknya aplikasi yang di-download untuk semakin memudahkan orang dalam berinvestasi. Nah, cuman yang harus kita ingat adalah itu terdaftar dan resmi di OJK ya teman-teman ya. Bisa dicek di lamannya OJK apakah aplikasi ini tuh resmi atau tidak ya. Jadi jangan asal tiba-tiba ada aplikasi yang menjanjikan sebulan 50% kenaikannya, itu sudah sangat jelas bahwa itu investasi bodong teman-teman. Kemudian yang ketiga itu sekarang investor sudah tidak perlu datang lagi ke lembaga keuangan seperti saya bilang tadi ya, cuman kita store foto KTP, kemudian laporan foto KTP dengan wajah dan segala semacamnya, kita menunggu 24 jam, 2 sampai 3 kali 24 jam dan akhirnya selesai deh proses pendaftaran kita dan kita bisa mulai langsung berinvestasi. Yang terakhir itu kamu bisa mulai investasi hanya dalam smartphone-mu saja ya kalau sekarang ya. Bahkan di smartphone saya nggak harus iPhone teman-teman, Android dan semuanya itu juga bisa ya. Oke, kemudian fakta atau mitos yang ketiga, investasi itu memakan banyak waktu sehingga kita akan kehabisan waktu untuk memikirkan investasi, fakta atau mitos teman-teman. Ini banyak yang nggak fakta ya. Nah, itu harus mulai dirubah ya teman-teman. Mitos, 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 mitos. Ini kalau waktunya panjang kita bisa tanyakan ya, kenapa mitos, kenapa fakta ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, itu mitos teman-teman. Nah, kadang kan orang-orang yang baru memulai, bahkan saya dulu juga sama teman-teman, kita memikir investasi itu setiap hari kita harus melihat grafik naik turun, saat naik itu seperti apa, saat turun itu seperti apa, kita harus beli atau jual di hari itu, jam itu, menit itu. Jadi kita harus memantengin grafik yang naik turun itu ya, candlestick dan segala jenis macamnya. Padahal tidak, bukan teman-teman. Tidak sedikit orang yang menganggap investasi itu perlu menghabiskan waktu yang cukup banyak. Penyebabnya adalah karena harus sering melihat tadi ya. Padahal enggak. Mitos ini terjadi karena masih banyak orang yang menganggap investasi itu adalah trading. Padahal trading dan investasi itu berbeda, sangat amat berbeda karena dari tujuan dari keuangannya itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu investasi itu bahkan tidak terlalu sering melihat perkembangannya. Bahkan saya pribadi ya teman-teman, saya cerita, saya punya portofolio investasi dan mungkin ya saya akan buka itu saat saya mau bikin konten aja seni investasi di Reels. Kalau teman-teman ini beberapa udah mengikuti ya. Jadi saat saya mau bikin konten, saya baru mau melihat itu dan sekaligus top up untuk hari itu juga gitu kan. Jadi nggak yang tiap hari, jangan jangan dikira saya setiap hari melihat grafik naik turunnya dan segala semacamnya. Tapi itu kembali pilihannya. Silahkan kalau yang mau jadi trader, silahkan mau yang jadi investor. Tapi dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Oke, next. Nah, investasi itu butuh banyak modal. Mitos atau fakta, teman-teman? Mitos kalau trading harian ya mau nggak mau harus mantau. Trading atau investing itu pilihan ya teman-teman ya. Kalau yang mau trading silahkan trading, kalau yang fokus investing silahkan investing. Tidak ada yang salah dari salah keduanya. Oke, ini investasi butuh modal banyak. Fakta-fakta mitos ya. Oke, ini karena memang dari kacamata saya, dari kacamata teman-teman, silahkan nanti bisa disesuaikan ya dengan seiring berjalannya pengetahuan teman-teman ya. Menurut saya adalah mitos teman-teman. Karena kalau kita bicara di Bibit, aplikasi di Bareksa, kemudian ditanam duit, kemudian di Makmur dan segala macamnya, kita tuh bisa mulai invest bahkan dari 10.000 teman-teman. Oke, dari 10.000 itu bisa teman-teman. Oke, nanti jika ada waktu saya akan coba mendemokan investasi secara langsung karena memang ya ngapain saya menutup-nutupi kalau tujuannya untuk hal-hal yang baik ya semoga memang menangkapnya dengan tujuan baik itu. Kemudian yang kedua itu reksadana obligasi emas, reksadana saham dan segala jenis macamnya itu bisa dimulai dari 10.000 teman-teman. Jadi tidak perlu modal besar. Katakanlah kalau kita mampunya sebulan cuma invest 50.000 kata, ya udah 50.000 aja gitu kan. Cuman nanti kan kalau udah terbiasa jalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kan masa ya gaji kita naik katakanlah kemudian ataupun tunjangan kita naik masuk investasinya mau 50.000 juga kan nggak mungkin ya apalagi nanti kita kalau melihat wah ternyata
uang kita terus berkembang ya, uang kita terus meningkat ya. Jadi dopamin di otak kita akan banyak dan kita semakin senang investasi gitu. Itu hal yang memang dibiasakan dari investasi. Jadi nggak harus sekali kemudian 1 juta, 2 juta, 3 juta itu nggak harus teman-teman. Oke, fakta mitos selanjutnya. Investasi itu seperti berjudi. Nah, ini hal yang paling ramai kalau didiskusikan kalau di tongkrongan ya. Ini fakta atau mitos, teman-teman? Mitos. Mitos. Ayo lagi yang lain. 5, 4, 3, 2 orang ya. 2, 1. Oke. Fakta atau mitos? Mitos, teman-teman ya. Karena ini hal yang membedakan dan kadang ya orang yang baru mau belajar atau orang yang antipati pada investasi itu mikirnya investasi itu judi karena berspekulasi dan segala semacamnya. Dalam berjudi keuntungan yang didapat itu semata-mata hanya keberuntungan saja. Kalau kita mau menang ya itu untung aja gitu, nggak ada faktor yang bisa diperhitungkan. Mungkin kalau ada teman-teman atau sekitar kita yang dapat nomor dari nikahan, dapat nomor dari segala jenis macamnya, itu mungkin kepercayaan atau mitos juga bahkan kan. Teman-teman, investasi bisa didapat karena perhitungan dengan metode ilmiah dan terpercaya. Kita mau membaca laporan keuangan, kita baca tren makroekonomi, mikroekonomi, itu penting juga gitu ya. Kemudian yang kedua itu tidak adil jika kita menyamakan investasi dengan judi karena investasi itu menghasilkan hasil yang terukur. Jadi nggak mungkin dong kalau perusahaannya terus naik yang kita investasikan, misal reksadananya dan segala semacamnya, itu naik ya keuntungan kita naik. Dan sedangkan kalau judi itu tidak gitu ya. Kalau judi ya kalau kita untung, seuntung apa sih kita baru kita bisa menang gitu kan. Tidak bisa diperhitungkan secara ilmiah seperti itu ya. Oke, yang ini ada lagi investasi itu mendapatkan uang dengan cepat. Ini mitos atau fakta, teman-teman? Ini kemarin temanku barusan curhat ya ini secara personal itu sampai kalau kita nyebutnya tuh nyangkut ya, nyangkut. Dari uangnya itu di kripto kalau teman-teman tahu 22 juta, sekarang tinggal 1.640.000. Itu hal yang karena kebawa tren itu loh saat pandemi itu kan semua influencer naikin dan segala jenis semacamnya, akhirnya sampai nyangkut sebanyak itu karena dia tuh ikut-ikutan tapi nggak mengetahui ilmunya gitu kan. Oke, kita next ya teman-teman ya. Itu mitos teman-teman. Karena kasus cryptocurrency, binomo, kemudian dan lain-lain itu sudah apa ya, enaknya kita sudah tahu kasus itu harusnya ya. Cuman malah beberapa teman di sekitar saya malah makin takut kalau mikirnya investasi itu yang kayak binomo, kayak kripto dan lain-lain. Padahal ya kripto itu bisa jadi benar ya, tapi memang untuk saat ini saya masih belum main kripto karena saya tidak tahu apa sih yang menggerakkan naik turunnya pasar kripto sebenarnya. Itu saya belum tahu. Jadi saya belum menginvestasikan uang di situ. Kemudian yang kedua tuh hilangkan mental untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Karena kalau kamu pengen, wah ini 100.000 bulan depan jadi 200 atau 300 atau bahkan berkali lipat ya, itu kayak mengundang apa ya, pelaku investasi bodong untuk menawarkan programnya ke kamu gitu kan. Jadi, hilangkan mental itu teman-teman, investasi itu cara pelan namun pasti untuk kaya. Karena memang bahkan dana pensiun saya kalau yang teman-teman lihat di investasi itu, saya akan rencananya jika lancar, jika semua berlanjut ya, saya akan ambil tuh di 2045 teman-teman. Jadi masih ada sekitar 20 tahun lagi untuk saya mau mengumpulkan dana target saya itu di 1 M. Jadi saya mengumpulkan uang 1 M selama kurang lebih 25 tahun kan itu hal yang possible ya, yang mungkin ya. Dan kemudian saat nanti di dana pensiun itu saya ambil, saya cuman hidupnya dari return atau mungkin pengembalian ya, atau keuntungan dari investasi dan saya bisa tetap di masa tuanya bisa bisa financial independent kalau kita bilang ya. Jadi tanpa harus bekerja pun uangnya nggak kita ambil, ya return-nya akan terus menghasilkan untuk kehidupan kita gitu kan. Berinvestasi itu membutuhkan kesabaran, kedisiplinan ketika melakukannya. Nah ini yang paling susah teman-teman. Bahkan saya itu pertama kali ya, saya ingat saya top up 100.000, kemudian setiap hari itu saya cek selama seminggu itu turun 200, 500 perak aja saya udah panik lah, uang saya berkurang dan lain-lain ya. Kemudian dari situ saya mulai membaca banyak buku, saya melihat banyak channel YouTube. Mungkin teman-teman kalau yang familiar dengan Felicia Putri Acha Saka, kemudian Dodi Prayogo dan segala semacamnya itu semua videonya teman-teman.
Ini teman-teman nggak salah dengar ya, semua videonya sudah saya tonton, teman-teman. Bahkan kalau yang lain ya mungkin mungkin, lembur untuk menonton series dan segala macamnya, saya lembur untuk menonton semua video dari beliau-beliau itu. Itu hal yang mungkin, nggak masuk akal ya bagi orang lain, tapi itu masuk akal bagi saya. Jadi, apakah yang menonton, film, drama, dan lain-lain, apakah salah? Tidak, tapi itu pilihan teman-teman. Oke, yang terakhir ini sebenarnya, investasi itu harus paham semua instrumen investasi, mulai dari emas, saham, obligasi, kemudian surat berharga negara, P2P lending, dan segala semacamnya, fakta atau mitos. Terakhir ini sepertinya. Coba dijawab ya. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Fakta. Investasi itu harus paham semua instrumen yang ingin diinvestasikan. Fakta, fakta, fakta. Oke ya, next. Jawabannya mitos ya teman-teman. Sudah jelas karena dari tadi sudah saya singgung. Yang paling penting dan harus tertanam, tertancap, bahkan benar-benar digembok ya di pemikiran teman-teman itu, sayangi uang teman-teman ya, mulai yang dapat dari kerja misal, atau dari beasiswa, atau dari uang saku, atau dan lain-lain, itu uangmu yang kita dapat dengan susah payah loh teman-teman, apalagi yang teman-teman yang kerja ya. Masuk setelah dapat uang dengan susah payah, setelah itu kita taruh di sesuatu yang kita tidak tahu gitu loh. Itu nggak make sense bagi saya. Jadi kita nggak tahu kripto itu apa, tapi kita sudah susah payah mendapatkan uangnya, dan karena omongan influencer, karena kebawa tren media sosial dan segala semacamnya, kita naruh uang yang kita susah payah dapatkan ke sana gitu loh. Padahal kita nggak tahu itu apa, naik turunnya kenapa, trennya seperti apa gitu kan. Itu kan nggak make sense sama sekali ya. Cuman itu banyak terjadi dilakukan. Itu yang, oh ini apa sih sebenarnya penyebabnya, itu yang membuat saya bingung juga sebenarnya. Jangan asal menaruh uang yang kamu dapatkan dengan susah payah, sekali lagi ya. Jadi kita dapat uang tuh susah payah teman-teman. Kalaupun wah, uang saya kan dapat dari orang tuamu yang susah payah untuk mendapatkan uang untuk memberikan padamu gitu kan. Mungkin yang beasiswa, oh ya, ya beruntunglah ya bagi kaum-kaum yang mendapatkan beasiswa, karena memang ada tanggung jawab yang besar juga di balik beasiswa itu teman-teman. Jadi jangan jangan sampai disalahgunakan lah. Itu jangan hanya ikut karena FOMO, fear of missing out, jadi kemudian ikut-ikutan. Oh, di medsos sedang ngomongin Shiba Inu, di medsos dengan ngomongin Luna dan segala semacamnya, akhirnya kita ikut-ikutan aja kan. Ya, ya begitulah nasibnya yang teman-teman. Yang tadi teman saya ada 20-an juta, tinggal 1 juta lah. Kemudian banyak korban-korban binomo yang saat pakai apa ya, akun percobaan itu selalu menang, tapi setelah daftar beneran kalah. Ya, itu hal-hal yang berpikir seperti itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini masih ada waktu ya sebenarnya. Oke, fakta-fakta. Oke, mungkin ini saya akan mempraktikkan teman-teman ya. Jadi daripada ngomong terus ya, mungkin saya akan tampilkan sedikit untuk apa ya, portofolio ya kita bilang di aplikasi Bibit. Saya menggunakan aplikasi Bibit. Kenapa teman-teman? Karena sebelum saya menemukan Bibit ya, saya sudah coba Makmur, Tanam Duit, kemudian Royce, terus dan segala jenis macamnya sudah banyak teman-teman. Karena saya orang yang kalau kita belum nyoba itu kita nggak tahu rasanya invest di situ gitu ya. Mulai dari Bareksa bahkan saya sudah coba setiap bulan ya. Jadi saya top up dulu, saya diamkan sebulan 2 bulan seperti apa, kemudian metode pencairannya, kemudian cara top up-nya lebih gampang yang mana. Akhirnya setelah melalui semua aplikasi itu ya saya menemukan Bibit gitu kan yang memang paling enak dan menurut saya ya paling user friendly dan apapun ya, bahkan dengan sukarela saya nggak dibayar Bibit atau semacamnya ya, saya akan dengan sukarela membagikan itu gitu loh, karena memang daripada teman-teman harus riset nyobain Bareksa, Tanam Duit, Royce, Makmur, harus registrasi satu-satu, teman-teman tinggal menikmati hasilnya aja karena saya sudah meriset itu, kemudian seenak itu loh aplikasi Bibit gitu kan. Karena memang kalau akhirnya teman-teman nggak percaya ya silahkan dicoba sendiri gitu kan. Oke, nanti saya akan coba tampilkan ya teman-teman ya. Ini sedikit portofolio, semoga tidak ada pemikiran terbesit untuk oh ini pamer dan segala jenis macamnya. Karena apa harapannya teman-teman? Karena saya memulai ini tuh tidak 1 hari, 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, enggak teman-teman. Jadi
sudah berjalan kurang lebih di jalan tahun ketiga kalau nggak salah. Jadi sudah sangat lama ya teman-teman ya. Jadi bahkan penghasilan untuk saat ini pun masih minus teman-teman ya. Kemudian kita coba akan praktekkan aja untuk proses pembeliannya. Saya akan membuktikan kalau dengan 10.000 aja kita bisa gitu ya. Sebenarnya kalau kita ingin flashback di depan, ya mungkin kita akan masuk ke sini ya. Jadi kayak kita bisa memplot-plotkan, misal dana pensiun, dana pernikahan juga saya sudah mulai menyiapkan, walaupun secara tertulis ya, nama jodohnya seperti apa masih belum ada, tapi setidaknya kalau misal saya sudah siap untuk menikah, ketemu jodohnya, ya akhirnya tinggal eksekusi aja, udah ada dananya gitu kan. Kemudian ini kalau kita nanti bicara robo advisor, kemudian profil resiko yang tadi saya bicarakan ada agresif, kemudian ada moderat, kemudian ada juga konservatif. Itu akan seiring waktu teman-teman akan bisa memahami cara kerjanya. Kalau saya jelaskan masing-masing malah nanti jadinya akan sangat lama. Kemudian kalau sudah di sini kita akan ada pilihannya, pasar uang itu akan ada apa aja, pasar uang itu apa, bedanya sama obligasi itu apa gitu kan. Mungkin saya akan menyimpulkan di dana pensiun saya. Dana pensiun untuk profil resiko saya sudah sampai di titik tertinggi, yaitu di agresif ya, di poin 10. Jadi teman-teman kalau bisa dilihat di sini untuk proses perjalanan investasi saya masih sangat-sangat amat panjang teman-teman. Target saya itu di 1M setelah pensiun nanti ya di 2045 lah. Semoga bisa tercapai, amin. Sekarang baru sampai di sini teman-teman, baru 4%. Baru 4% itu sangat jauh sekali untuk mencapai 1M ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek mungkin di dana obligasi ya. Nah, ini ada salah satu jenis, kalau semakin besar risiko, semakin akan tinggi juga untuk potensi kerugiannya, tapi semakin tinggi juga untuk penghasilannya. Ini seperti obligasi yang saya pilih di Score Investable Fund. Kalau teman-teman yang tahu, dia nyaris tidak ada penurunan. Cuman memang pasti ada resikonya, cuman itu kecil seperti itu ya. Ini di reksadana obligasi, mungkin saya akan lihat. Kemudian kalau di saham, ini teman-teman. Nah, teman-teman harus merasakan ini. Jadi saat misal teman-teman beli di atas, kalau misal ke bawah ya kita akan minus. Tapi selama kita nggak jual, ya nggak akan minus gitu loh. Itu hanya penampilan di depan saja gitu loh. Di angka aja, tidak akan minus beneran. Kalau kita nggak jual, nggak tekan tombol jual ya. Kemudian kalau kita jual ya akhirnya akan akan terjual gitu kan. Ini kalau teman-teman nampak ini plusnya cuma 200 ribuan ya. Bahkan di 2-3 bulan yang lalu itu bisa sampai 7 juta teman-teman. Jadi kalau di reksadana saham sampai puncak tingginya di sini itu bisa sampai 7 juta karena memang total investasi saya sudah cukup lumayan ya. Jadi returnnya bisa sampai 7 juta teman-teman, dan ya tak biarkan saja gitu kan, karena tujuan finansialku dari keuanganku ya untuk dana pensiun. Jadi untuk saya ambil 25 tahun ke depan kan, ngapain saya akan fokus ke hari ini naik atau turun, besok kira-kira naik atau turun ya, kemudian cari berita-berita tentang pasar saham dan jenis macamnya ya ngapain gitu kan. Karena memang saya akan ambil nanti di 2045. Nah, ini kan kalau dalam sehari tadi ya, ini pasar bursa udah berakhir, oh dia naik ternyata. Kalau dalam seminggu ini dia turun, kemudian dalam 3 bulan dia turun juga. Tapi kalau kita lihat secara garis keseluruhan, ini masih belum terlihat. Jadi masih dia akan menunjukkan tren kenaikan teman-teman. Jadi seiring berjalan dia naik, kemudian ini yang ke bawah kelihatan ini karena pandemi. Ini saya sudah semua uang yang saya punya dengan perhitungan dana darurat dan segala jenis macamnya saya masukkan sejak pandemi. Jadi walaupun saya sedang di posisi bawah, saya masih plus ya, karena saya membelinya sangat-sangat murah dulu ya. Nah, ini seiring waktu berjalan baru teman-teman bisa mempraktekkan. Ini misal ini BNI Asset Management, minimum nggak ada alasan lagi gitu untuk tidak mulai ya. Tapi memang pilihannya masing-masing, tidak berarti investasi itu jalan satu-satunya. Tidak teman-teman, saya hanya menghadirkan opsi saja. Kemudian kita akan coba praktekkan aja ya. Kita untuk klik beli, oke. Kalau di BNI AM ini kita bisa mulai dari 10.000 teman. Kita coba mulai 10.000 ya.
Oke, kita coba klik beli, kemudian ini komisi pembeliannya masih gratis ya, ini udah 3 tahun berjalan tapi masih gratis, tapi bisa jadi ke depan ya, mungkin 4, 5 tahun ini akan mulai ada biayanya, 1.000, 2.000, 3.000 dan segala semacamnya. Kemudian kita klik saya menyetujui. Nah, enaknya kalau di HP, kalau misalnya kita di HP secara langsung ya teman-teman ya, ini kita langsung bisa mulai pembayaran, mulai dari Bank Jago, dari GoPay, dari link aja, dari Shopee, itu bisa teman-teman. Tapi memang kalau karena ini saya mengaksesnya dari laptop, ya akhirnya yang bisa ada di virtual account gitu kan. Ini masih gratis teman-teman untuk biaya pembayarannya. Tapi ke depan mungkin 2, 3 tahun lagi bisa jadi, oh setiap top up kita kena 4.600 dan semacamnya. Nah, kemudian setelah kita klik, pilih metode pembayarannya, enaknya kalau pakai HP tadi ya, kita langsung bisa bayar pakai GoPay, bisa langsung link aja, Shopee, jadi bisa langsung terhubung gitu ya. Kalau pakai laptop ini memang pakai virtual account, kita klik bayar, kemudian akhirnya akan muncul ya, di sini virtual account-nya. Nah, nanti setelah kita transfer, eee, pembayarannya akan masuk, tapi reksadana itu masuknya kurang lebih 2 sampai 3 kali 24 jam, baru bisa masuk ke portofolio kita. Semudah itu teman-teman untuk berinvestasi ya. Jadi, mananya yang rumit, permasalahannya adalah kita mau belajar atau enggak, kita tahu nggak sih kita menaruh uang kita di mana, kemudian, bahkan saya sampai di titik ini ya, saya tidak mungkin dong, saya tidak tahu apa yang saya taruh dengan mempercayakan uang saya sebanyak ini di aplikasi Bibit kan, eee ada di Q&A-nya, kalau misal Bibit bangkrut seperti apa? Nah, itu ada di Q&A-nya, karena memang uang kita itu tidak taruh di Bibit teman-teman, akan ada namanya bank kustodian atau KSEI, itu akan makin panjang lagi. Jadi, intinya uang kita itu tidak dipegang oleh Bibit teman-teman. Jadi, Bibit itu hanya marketplace reksadana kalau kita bilang, kalau kita tahu marketplace barang, Shopee, Lazada, dan segala semacamnya, kan uang kita nggak diterima Shopee atau Lazada kan, uang itu akan diteruskan ke penjualnya, tapi setelah memastikan kalau barangnya terkirim gitu kan. Sama, di Bibit juga konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi, Bibit hanya perantara, uang kita ya nanti akan kita bisa cek di bank kustodian gitu kan. Jadi kita tetap punya semua asetnya berapa, total dari keseluruhan aset kita berapa gitu ya. Semoga nanti, dalam waktu dekat bisa sampai 100 juta di 2023 ya, amin ya, untuk mungkin bisa mengedukasi teman-teman yang lain juga. Itu untuk, paparannya ya. Saya akan mungkin ini lanjutkan ke PPT tinggal 2, 3 slide, udah mau 2 atau 3 slide ya Masnya, udah mau selesai. Nah, setelah kita praktek semudah itu teman-teman, karena semakin cepat kita memulai, semakin lekas kita menuai teman-teman. Jadi semakin, cepat kita menanam ya semakin cepat akan kita memanen gitu kan. Nah, kemudian kalau usul konkret akhirnya ini muncul sebenarnya dari teman-teman saya yang nanya, gimana cara memulainya gitu kan. Kalau saran dari saya mungkin install aplikasi Bibit dulu, boleh kalau teman-teman boleh banget kalau mau cobain Bareksa, Tanam Duit dan segala semacamnya silahkan. Cuman kalau dari riset saya kemudian dari pengalaman saya pribadi ya Bibit yang masih yang terbaik saat ini ya, ke depan nggak akan ada yang top. Kemudian kalau lakukan registrasi, kalau yang berkenan, silahkan bisa pakai kode referral, akan dapat 25.000, kalaupun nggak berkenan, pengen nggak pakai kode referral, ya nggak apa-apa. Cuman bedanya nggak akan dapat 25.000 aja, selebihnya semua sama. Investasi, kalau saran saya ya silahkan investasi 100.000 aja dulu. 100.000 dimasukkan, entah di kalau untuk tahap belajar saya menuliskan pasar uang ya, karena memang dia selalu naik terus. Teman-teman silahkan dimasukkan 100.000, ditunggu saja, mungkin sebulan, kemudian dalam diamkan 30 hari, sebulan ke depan, kemudian cek lagi portofolio setelahnya gitu ya. Jadi dan selanjutnya teman-teman silahkan putuskan mau investasi atau enggak gitu kan. Kalau akhirnya teman-teman, saat ini masih bingung, masih takut, masih apa, kalau teman-teman masih ada pikiran itu ya nggak akan memulai-memulai gitu kan. Kalau saran saya bagi teman-teman yang pengen mau mulai, silahkan daftar registrasi, top up 100.000 aja, terus didiamkan. Ibaratnya 100.000 itu jadi, apa ya, jadi dana belajar dan nggak akan hilang gitu loh, untuk 100, kalau misalnya kita diamkan ya. Apalagi kita diamkan 30 hari, kemudian kita baru cek portofolionya gitu kan. Nah itu usul konkret dari saya biar teman-teman sore ini tuh dapat insight-nya, nggak cuman, "Oh investasi itu ini, oh enak ya dia punya portofolio besar." Sama teman-teman saya juga pernah di posisi portofolio masih, puluhan ribu, ratusan ribu juga pernah. Jadi
kalau teman-teman nggak pernah, ya nggak akan bisa sampai di titik ini gitu kan. Karena visi saya tetap sama dari awal bahkan sampai ke depan, mungkin keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua harus dapat edukasi finansial secara real, secara adil, bahkan sistem investasi juga salah satunya timbul karena ini ya. Karena salah satu hal yang ingin saya gaungkan, kalau investasi itu mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita mau. Bahkan kalau yang mengikuti seni investasi saya, kenapa ada di Burjo, kemudian ada di warung Nasgor, kemudian ada di mana, di hotel, kemudian ada di acara, di tempat bakso dan segala semacamnya, itu adalah bukti nyata kalau investasi itu kita bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu loh. Semudah itu teman-teman. Karena kalau kita terlalu berpikir, akhirnya nggak akan jalan-jalan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dipandu oleh Mas Andika ini ya. Untuk sesi share PPT-nya udah selesai, Mas Andika, dipersilahkan. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Mas Icun pastinya. Teman-teman, kalau yang nanya kenapa bisa dapat sebesar itu duitnya Mas Icun, ingat 3 tahun. 3 tahun hitung aja kalau tiap hari Senin dia top up 100.000 kali aja deh. Silahkan dihitung, pasti wajar segitu. Karena ya mulainya dari hal yang kecil ya Mas Icun ya. Nah, dan itu juga buat teman-teman semuanya silahkan ya mungkin ini bukan memaksa buat teman-teman semuanya, tapi silahkan dicoba tadi Mas Icun, coba dulu 100.000, diamkan 30 hari. Kalau bertambah silahkan putusin gimana mau lanjut apa enggak, tapi pasti 100.000 30 hari bisa ditambahin sih sebenarnya sama berapa hari 1.000 10.000 10.000 jadi 2.000 tahu-tahu 2 juta nggak tahu selama 30 hari. Oke, silahkan. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan yang sudah ada di kolom chat tadi dari Kak Zamhuri. Pertanyaannya ingin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa untuk berinvestasi dengan melihat dari sisi mahasiswa. Nah, mahasiswa. Mas itu juga mahasiswa perasaan, tapi S2. Oke, mungkin supaya masih ingat pertanyaan, langsung saya jawab aja ya Mas Dika ya, biar lebih Boleh efisien silakan juga langsung ya. aja. Oke, untuk dari sisi mahasiswa teman-teman, sebenarnya ya marwah dari mahasiswa itu waktu kita longgar teman-teman mahasiswa itu sebenarnya ya. Cuman kita bisa manfaatkan atau enggak. Kita kalau sudah benar-benar sibuk, kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, itu akan sangat sibuk. 8 jam lah idealnya kita akan bekerja, malamnya ya otomatis kita akan capek gitu kan. Kalau mahasiswa enggak, apalagi yang teman-teman udah melewati fase mungkin yang S1 ya, udah melewati fase 5-6 semester, ya udah tinggal tugas akhir kan. Apakah setiap hari teman-teman mau membaca tugas akhir? Itu pertanyaannya. Bahkan sampai teman saya ada yang antipati, nggak mau main futsal, nggak mau belajar apapun, fokus ke tugas akhir, akhirnya selesainya juga di semester 14 kan. Itu banyak sekali waktu yang terbuang gitu loh. Maksudnya selagi mahasiswa, waktu kita tuh sangat amat luang, teman-teman. Dibandingkan nanti kalau kita sudah benar-benar real masuk ke dunia kerja ya. Jadi manfaatkan, silahkan. Sederhana channel YouTube aja, silahkan belajar banyak dari situ, banyak sekali konten edukasi, silahkan pilih-pilih mana yang cocok, silahkan pilih-pilih mana yang kredibel, jangan cuman dia yang mengompor-ngompori untuk membeli. Malah saya pribadi adalah saat saya menemukan channel yang dia itu mengompori untuk membeli sesuatu tanpa kita melakukan riset sendiri, ya malah itu nggak akan tak blacklist gitu loh, nggak akan tak subscribe. Saya akan mengikuti orang yang dia netral, yang mau beli silahkan, nggak beli ya nggak apa-apa, itu kan keputusan investasimu gitu kan. Itu malah channel-channel yang indikasinya itu bagus teman-teman. Itu sih Mas, untuk teman-teman yang mahasiswa tadi ya. Ya, teman-teman sebenarnya beruntung banget. Teman-teman sudah tahu ketika teman-teman masih mahasiswa. Itu beruntung banget. Kalau saya sudah di dunia kerja, udah punya keluarga tuh mau investasi ya pusing banget mau bagi waktunya, bagi uangnya, tapi ya mau coba dipaksain sih belajar. Jadi teman-teman beruntung banget deh belajar dari sekarang. Pastinya silahkan nanya yang mau nanya. Tadi mungkin si Dewi mau nanya, silahkan diulangi lagi. Oh, Dewi udah nanya nih, langsung aja nih. Dari Dewi Fatimus, temennya bukan? Saya penasaran tentang perbedaan agresif dan moderat. Kalau untuk pemula lebih baik yang mana? Oke, silahkan Mas itu. Oke, selamat sore ya Mbak Dewi. Ini di Jogja ini temen ya ternyata ya. Oke, untuk
perbedaan agresif dan moderat kalau untuk pemula lebih baik ya. Mungkin kalau Mbak Dewi tadi sudah sempat konsultasi ke WA pribadi, nanti setelah ini saya akan menampilkan satu slide lagi untuk teman-teman nanti yang mau daftar, kemudian mau tanya-tanya silahkan. Nanti kalau yang mau daftar hari ini akan dapat apa gift voucher view, mungkin view premium kalau teman-teman mau. Silahkan nanti chat ke WhatsApp saya, nanti akan saya tampilkan. Kembali menjawab ini, perbedaan agresif, moderat, dan konservatif. Kalau misalnya kita range 1 sampai 10, 1 sampai 3 itu kita akan bilang konservatif. Jadi kalau di Robo Advisor itu nanti akan ada pasar uangnya akan dibanyakin. Pasar uang, jadi tingkatan investasi yang paling minim resiko itu pasar uang. Jadi misal pasar uang, kemudian di obligasi, kemudian di saham. Jadi kalau saham tadi kan saya lihatkan di chat itu dia naik turunnya ekstrim tuh. Kalau di obligasi dia naik turunnya dikit pelan. Kalau di pasar uang dia kecenderungannya 100% naik, bahkan 99,99% itu dia akan naik. Cuman katakanlah ya kalau misal kita bicara pasar ideal ya, pasar ideal itu sebulan pasar uang katakanlah kita masukin 100.000, kita cuman untung paling 1.000 atau 2.000 rupiah. Itu 1.000 atau 2.000 rupiah benar di pasar uang itu. Kalau di obligasi kita bisa dapat mungkin 2,5 atau 3.000. Kalau di pasar saham, kalau misal benar-benar sedang ideal, sedang tren naik, itu bisa sampai dapat sebulan 10.000, 10.000 teman-teman. Cuman bayangkan, misal 100.000 di Januari ya, 100.000 kemudian dia akan bertambah di bulan berikutnya kan berarti 102.000 gitu kan. Kemudian kita start di bulan Februari kan dengan uang 102.000 yang awalnya 100.000. Itu 102.000 akan naik lagi di bulan Maret, dia akan jadi berarti kan misalnya kita masih top up ya, jadi 205.000, kemudian dan itu akan terus menerus. Kalau mungkin Om Albert Einstein ya, jadi dia bilang keajaiban dunia yang ke-8 adalah compound interest atau bunga berbunga atau bunga majemuk. Jadi di Februari lagi, walaupun kita nggak top up lagi tadi ya, jadi uang kita tuh udah jadi 102.000 teman-teman, bukan 100.000 lagi. Kalau di bulan Maret ya uang kita bisa jadi 106.000, bisa lagi akan terus menggelinding seperti bola salju gitu kan. Dari yang awalnya 100.000 dia akan terus menjadi besar dan membesar. Apalagi kita diamkan selama 10 tahun, 20 tahun gitu. Apalagi modalnya aja udah besar gitu loh. Misal modalnya udah 50 juta katakanlah atau 100 juta, ya nggak mungkin dong dapatnya cuma 1.000 kan, nggak mungkin. Dapatnya kan misal katakanlah 2% ya paling nggak bisa dapat 200.000 per bulan kan, itu udah sangat worth it ya. Dan apalagi yang perlu jadikan catatan teman-teman, itu 200.000 ya misal 100 juta, kita nggak harus ngapa-ngapain. Jadi kita masukin katakanlah punya uang 100 juta, kita masukin, kita investkan, udah kita tidur aja selama sebulan, kita dapat 200.000, kita nggak usah kerja, nggak usah apa, selama asetnya nggak diambil ya. Bayangkan kita punya 100.000 di portfolio, kemudian kita masih terus bekerja, kita masih punya uang, bulan depan kita bisa top up lebih banyak lagi, dan itu akan terus berputar terus teman-teman. Dan nanti kalau kita lebih jauh, kita akan ngomongin financial independence, merdeka secara finansial, hidup dari dividen, hidup dari return tanpa harus bekerja lagi gitu. Itu teman-teman. Itu Mas Dika untuk menjawab Mbak Dewi tadi ya. Semoga dapat. Semoga terjawab ya. Teman-teman, ini aku tanya dulu ke teman-teman semuanya ya. Ini kan sudah pukul 5:03. Kita tadi mulainya 4:05. Nah, kita udah lebih nih. Nah, kalau teman-teman setuju, kita mau bahas, saya punya satu pertanyaan dan kita bahas satu pertanyaan dari teman yang ada di kolom chat. Kalau boleh, kita lanjut. Tapi kalau enggak, kita close nih. Silahkan gunakan kolom chat untuk setuju, untuk lanjut, atau mungkin cukup. Silahkan, ketik. Lanjut Kak Dewi. Iya dong Kak Dewi, Kak Dewi benar nanya. Baik, satu aja cukup ya. Mohon izin teman-teman ya, kita tambahin ya 5 menit lah, mohon maaf sebelumnya. Tambahin lah, satu pertanyaan lagi. Terima kasih Kak Umam, Kak Dewi. Nah, ini dari Kak Dias. Kok bisa naik turun dalam pasar uang atau pasar saham sendiri? Kok bisa ya? Dan bagaimana cara memahami secara sederhana pasar saham dan pasar uang itu? Ya, silakan. Silakan Mas. Mas Andika, mungkin ini saya mencoba sesederhana mungkin ya. Kalau kita bicara reksadana, itu adalah kumpulan dari beberapa saham kemudian dimasukkan ke dalam satu mangkuk yang bernama reksadana. Habis itu dia mengikuti indeks.
indeks itu IHSG, indeks harga saham gabungan kalau teman-teman pernah dengar. Nah, yang bikin naik turun adalah perdagangan di saham individual. Jadi misal hari ini nih banyak yang beli saham BRI, ya harganya akan naik karena supply demand-nya, supply-nya itu banyak, supply-nya itu tetap, demand-nya itu banyak permintaan berarti harga naik. Sama seperti teman-teman kalau minyak goreng ya, minyak goreng itu kalau minyak gorengnya melimpah ya harganya wajar gitu ya. Sementara kalau minyak goreng makin sedikit, harganya akan makin tinggi. Itu teman-teman yang menyebabkan naik turunnya pasar saham. Itu termasuk di reksadana saham itu seperti itu. Kalau pasar uang itu kenapa penambahannya kecil dan cenderung naik terus? Karena itu berasal dari deposito-deposito di perbankan. Jadi tidak ada saham di situ. Jadi deposito-deposito itu dikumpulkan, kemudian dipinjamkan ke orang yang membutuhkan, misal institusi atau negara yang membutuhkan. Akhirnya, misal kita minjamkan uang 100 juta, masuk dikembalikan sebulan ke depan kita dikasih 100 juta lagi, kan kita rugi ya. Dan institusi pun seperti itu, misal dia minjamnya 100 juta, dia akan mengembalikan misal 110 juta dalam sebulan dan segala macamnya. Akhirnya itu yang menyebabkan pasar itu bisa naik dan turun. Kalau deposito itu kenapa naiknya dikit? Ya karena yang meminjam itu orang-orang yang terpercaya dan sudah pasti gitu loh. Kembali ke hukum high risk high return. Jadi semakin besar resiko yang berani kita ambil, ya returnnya akan semakin besar. Mungkin contoh kecil kita bicara di P2P lending. Kalau kita meminjamkan uang ke orang-orang yang untuk konsumtif ya, jadi kadang ada pay later lah, kemudian dan segala macamnya. Kita minjam 100.000, kita harus mengembalikan tuh 107.000, misal kayak gitu kan. Jadi ada bunga 7.000 di situ gitu kan. Kalau kita menghutangi untuk UMKM, misal di Amarta atau segala macamnya, kita minjamkan 100.000, kita hanya dapat 102.000. Jadi ada perbedaan 5.000 di situ karena apa? Karena yang minjam di Amarta atau UMKM badan usaha itu dia punya agunan gitu loh, dia punya usaha untuk mengembalikan uang itu. Sementara kalau di pay later, semua orang bisa dapat pay later, bisa dapat pinjol dengan mudah gitu kan. Jadi dia dapatnya dengan mudah, otomatis harus bayar bunganya lebih tinggi gitu kan. Itu mencoba sesederhana mungkin ya, semoga paham ya teman-teman ya. Kalau jelaskan panjang banget itu. Iya, nggak bisa disingkat dalam waktu 2 menit ya Waduh, teman-teman nggak jelasin itu bisa. semua, tapi nanti silahkan DM aja Mas Icun, mau tanya-tanya silahkan banget. Semoga habis ini DM-nya tidak terlalu banyak, mungkin sampai pagi balasnya, tapi silahkan nanya aja ya. Saya punya satu pertanyaan Mas, satu pertanyaan aja buat untuk pertanyaan teman-teman semuanya hari ini, karena nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, mana tadi? Saya umpetin di mana lagi pertanyaan saya? Oh gini, kita tuh pengen usaha, pengen investasi, tapi masalahnya takut rugi. Ya. Gimana caranya kita menggunakan mindset-nya bahwa ya seperti tadi ya, ketika kita mantau, merah, aduh mau gimana nih, cabut apa gimana nih? Nah itu dia, silahkan supaya tetap tenang seperti Mas itu, meskipun tadi ada yang merah tapi kan masih jalan terus, masih senyum gitu kan, Nggak masih usah bisa dipantau futsal. aja, Mas. Gimana Kuncinya tuh Mas? ya itu, jadi kuncinya nggak usah dipantau aja. Nah makanya tadi saya misal kalau teman-teman mau nyoba, silakan dicoba, diamkan selama 30 hari, nggak usah diingat, nggak usah, bahkan cenderung dilupakan gitu ya, lupakan. Baru sebulan lagi dibuka, nanti harapannya apa teman-teman? Karena kita bilang itu berita-berita, dengan adanya teknologi digital itu malah jadi noise teman-teman. Jadi kayak pikiran yang mengganggu gitu loh. Sementara kehidupan kita tuh nggak cuman harus baca berita dan lain-lain gitu kan. Kita harus aktivitas, kita harus mengerjakan tugas kalau yang masih mahasiswa, kita harus menyelesaikan job desk di kantor, kita harus ngapain, kita harus baca-baca berita itu gitu loh. Selama keyakinan kita untuk berinvestasi di situ itu sangat-sangat tinggi. Nah, PR-nya di situ teman-teman, harus belajar apa yang kita ingin investasikan. Jadi pastikan kita menaruh uang kita tuh di sesuatu yang kita tahu. Dan saya yakin kalau teman-teman sudah tahu, bahkan mungkin ya yang saya tambahkan memang reksadana. Saya punya alokasi portofolio lain di saham individual. Jadi saya punya, kalau kita bicara mungkin spill saham Astra atau mungkin Telkom atau mungkin Gudang Garam dan segala semacamnya, dan nominalnya ya cukup lah, cukup besar. Minusnya itu hampir 2 digit teman-teman. Saya bilang 2 digit. 2 digit di saham individual. Karena kenapa saya bisa setenang ini? Karena
Ya, siapa sih yang nggak tahu Astra? Siapa sih yang nggak tahu Telkom? Perusahaan segede itu BUMN, apakah dalam jangka waktu 10 tahun, apakah sekarang mungkin teman-teman yang pakai IndiHome, apakah itu rugi gitu? Apakah IndiHome mengalami kendala gitu kan? Enggak kan? Apalagi kita menunggu 5 tahun, 10 tahun, apalagi itu punyanya BUMN, itu nggak mungkin rugi teman-teman. Cuman ya pasar naik turun. Misal digoreng dengan berita, wah ini IndiHome kecepatannya menurun, akan kalah dengan My Republic atau apa. Kemudian itu dalam hari itu bisa jadi saham Telkom itu sangat-sangat turun karena orang takut takut kalau Telkom ke depan akan bangkrut, padahal ya baik-baik aja gitu kan. Padahal pengguna IndiHome masih banyak, semua masih lancar. Selama kita yakin pada apa yang kita investasikan, ya kita nggak akan takut gitu loh. Bahkan sampai kalau rugi 2 digit pun ya nggak apa-apa, karena saya nggak akan pakai itu sekarang. Saya akan pakainya 10 atau 15 atau 20 tahun ke depan gitu kan. Ngapain saya mikirin candle harian yang harus naik turunnya, ya mending saya akan fokus mengembangkan skill, baca buku, bikin reels, bikin konten yang lebih baik, mengerjakan tugas. Ya itu yang saya lakukan gitu kan. Nggak usah dipantengin aja. Itu sih Mas kuncinya. Yang dasarnya mungkin karena investasi, jadi investasi itu jangka panjang, bukan Betul, jangka betul, harian. betul sekali. Kalau harian teman-teman pasti akan panik, tapi kalau bayangin aja misalkan ya kalau BRI untuk berapa puluh tahun ke depan kan pasti akan Ya. jadi suatu bank yang luar biasa, pasti perlu kita pertimbangkan itu. Nah, ya pastinya tahu juga ya. Baik, terima Mhm. kasih banyak Mas Icun karena saya takutnya terlalu lama waktu teman-teman semuanya terpotong di sini, tapi ya pastinya seru banget bicaraannya dan terima kasih banyak atas waktunya sharing-nya sama Mas Icun juga dan semoga kita habis ini kita ngobrol, pasti kita akan ngobrol habis ini. Oke, nanti Nah, mungkin saya akan menampilkan satu slide lagi ya, diberikan waktu ya. boleh terakhir ya, boleh Mhm. silakan. Oke, sekarang ya. Langsung aja silakan silakan. Sedikit aja teman-teman. Satu slide. Tensi. Oke, silahkan nanti teman-teman bagi yang Sesi dua. pengen mendaftar, ya, maksudnya eh, apa ya? Maksudnya sama-sama belajar, tidak ada unsur paksaan atau apapun. Silahkan kalau yang mau belajar, feel free. Saya mencoba memfasilitasi supaya keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terwujud ya. Mulai dari teman-teman yang sedikit ini. Jadi silahkan tuliskan nama asal ingin daftar bibit, kemudian itu di nomor WhatsApp saya teman-teman ya. Jadi harapannya kita tidak cukup berjumpa selesai di sini, kita punya forum lagi untuk membahas. Kemarin teman-teman yang banyak itu di DM udah mulai usul Senin investasi bikin grup dong biar bisa saling menyemangati dan segala semacamnya. Saya akan follow up itu, apakah nanti takutnya setelah bikin grup sepi kan sama aja gitu kan. Mending kita tag via DM aja, yang penting konstan gitu loh, yang penting ada terus. Itu teman-teman nanti hadiahnya ya mungkin voucher view premium ya. Kalau yang mau silahkan bisa DM saya, nanti tuliskan nama asal ingin daftar bibit. Kalau yang pengen mau nanya-nanya silahkan, saya hanya memfasilitasi saja, tidak mewajibkan, saya tidak ada dorongan dari bibit, ada harus promosi, tidak, karena memang saya pun mendapatkan manfaat dari situ, ya saya akan dengan senang hati untuk mempromosikan itu. Mungkin itu silahkan bisa di screen teman-teman nanti biar tidak terlalu panjang waktunya ya. Itu saya cukupkan Mas Andika, saya kembalikan lagi sepenuhnya ke Mas Andika ya. Baik, terima kasih banyak Mas Icun dan teman-teman semuanya, saya mungkin izin untuk langsung closing ya. Saya izin untuk remove Mas. Nah, teman-teman semuanya terima kasih sekali udah hadir dari tadi jam 3 sampai jam 4 ya, jam 4 lewat 5 sampai sekarang jam 5 lewat 13. Terima kasih stay di sini. Ya Panjang. pastinya ya karena mungkin karena seru juga kali ya. Masalah duit sih cuan sih. Jadi mungkin semua orang tarik karena itu. Nah, teman-teman terima kasih banyak atas waktu juga Mas Icun, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Silahkan tadi DM, silahkan di screenshot tadi sama Mas Icun. Silahkan tanya-tanya aja. Tadi katanya dapat voucher, nggak tahu dapatnya apa. Silahkan diklarifikasi anak voucher. Nah, langsung aja. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya pengen banget ajak teman-teman semuanya untuk foto-foto. Nah, ini penting banget nih, karena ada jejak digital, nanti bisa diposting juga. Silahkan di tag Mas Icun juga boleh, Kazen Room juga pastinya harus. Atau mungkin Instagram saya juga boleh, Mas Icun boleh. Silahkan tag aja. Nah, sudah ada beberapa orang yang sudah on cam ini. Mana? Tadi mana nih? Silahkan. Kak Umam, terima kasih. Lagi di rumah sepertinya ini ya. Kak Dewi nggak mau on cam, oke, silahkan. Kak
Miftahul Khair, silahkan. Terima kasih sudah on cam. Yang lainnya mana nih, tunggu. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Takutnya kalau saya nunggu teman-temannya mandi dan kayak terlalu lama ya. Jadi makanya saya tunggu 5 detik aja. Oh, sudah ada nih. Terima kasih, kami sudah pencet kali ya. Silahkan kami temannya. Ya, Kak Nurul, terima kasih. Yang mohon kami saya masih ada lagi. Saya hitung lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah on cam. Langsung aja. Tidak apa-apa Kak Mustabsirah ya. Gak apa-apa kalau nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yuk silahkan. Teman-teman dari admin mohon bantuannya untuk di screenshot ya. Pertama kita post gimana Mas? Silahkan. Mau post seperti apa silahkan banget. Bebas. Oh gini ya. Gini deh. Pertama gini boleh. Mas Umam, saya ikut Mas Umam dulu ya. Pertama jempol dulu deh. Nah, Oke, iya. jempol dulu. Jempol dulu siap. Teman dari admin silahkan. Jempol dulu ya Mas Miftahul ya. Jempol siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Berikutnya saya pengen teman-temannya pakai pose cuan ya. Karena ini cuan banget. Silahkan kita pakai cuan aja. Siap. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Atas waktunya juga Kak Icun, atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman, dan juga Kak Icun nanti saya akan ngobrol sama mahasiswa pastinya ya. Dan minta part 2 nanti kita tanyakan dulu ya. Kalau bisa nanti Mas waktunya ada kita minta part 2 biar kita bahas lebih detail lagi. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman semua sudah join di sini. Jangan lupa follow Instagram Kak Izin, Instagramnya Kak Icun juga boleh banget, pastinya juga harus pastinya kalau teman dapat insight. Jangan lupa di tag juga tuh ya. Yang pastinya saya akan merangkum sedikit bahwa kita bisa mulai investasi dari berapapun nominalnya, 10.000, dan pastinya nama investasi nggak usah perlu dipantau setiap hari ya, karena nama investasi itu jangkanya jangka panjang. Jadi bikin daripada gelisah dengan berita, mending dilepaskan dulu selama jangka waktu berapa, targetnya yang pasti rutin ditambah terus nominalnya, nanti pada saat tertentu akan mencapai. Tadi Mas Icun dapat 1M 2045. Saya akan termotivasi, itu juga menurut Mas Icun juga. Sekali terima kasih teman-teman semuanya sudah join pada sore hari ini. Jangan lupa follow Instagram Kaizen. Ingin tahu kegiatan yang lainnya silahkan follow Kaizen. Dan juga Kak Icun terima kasih, silahkan di follow juga atas waktunya, atas share-share-nya. Sekali lagi saya cuma bisa terima kasih atas insight-nya. Dan pasti beliau juga akan bikin konten setiap hari Senin, silahkan ditunggu juga. Saya Andika pribadi, kalau ada kesalahan pembicaraan, omongan, mungkin juga kurang berkenan buat teman-teman semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai-santai. Sampai jumpa di Kaizen Digital berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Icun.